Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otmar Farida, jurusan Status Bahasa Inggris kelas G, Translation, semester 5, IAIN Kediri. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang tutorial menu-menu di Microsoft Word. Pertama, kita akan mengenal lebih dulu menu-menu di Microsoft Word. Salah satunya ada Home, Insert, Backlight, Reference, My Links, Review, and View. Nah, kali ini kita akan membahas tentang My Links, Review, dan juga View. Yang pertama adalah menu My Links. Menu ini digunakan untuk membuat surat dalam jumlah yang banyak sekaligus. Jadi misalnya kita mau membuat surat dalam jumlah yang banyak, kita tinggal memanfaatkan atau menggunakan menu My Link ini. Misalnya di sini ada pop surat, lalu ada tanggal, di bawahnya ada nomor, lalu ada lampiran dan juga perihal. Di bawahnya kepada yang terhormat, titik-titik di titik-titik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ribbon create, yang di dalamnya ini terdapat submenu envelopes and labels. Yang pertama adalah envelopes. Di sini fungsi dari submenu envelopes ini adalah untuk membuat dan mencetak amplop atau surat. Itu ya. Jadi nanti delivery address ini adalah untuk menulis alamat penerima surat. Lalu untuk return address ini adalah alamat pengirim surat. Selanjutnya adalah submenu labels. Ini fungsinya adalah untuk membuat dan mencetak label. Tuh. Selanjutnya adalah ribbon start mail merge. Nah, ini adalah contoh surat ya. Nah, di sini start mail merge ini fungsinya adalah untuk membuat surat yang biasa atau berupa email. Untuk letters ini maka suratnya ini akan tampilannya seperti biasa, seperti surat biasa. Lalu untuk email message ini maka tampilannya akan seperti email. Itu ya. Lalu yang ketiga ada edit recipient list. Di sini fungsinya adalah untuk mengubah daftar penerima surat. Lalu di dalam ribbon read and insert fields, di sini ada submenu highlight merge field, address block, creating line, and insert merge field, rows, merge field, and update labels. Nah, untuk creating line ini sendiri fungsinya adalah menambah nama sapaan. Lalu untuk insert merge field ini fungsinya adalah untuk menambah informasi mengenai penerima surat.
Lalu rules ini untuk memberikan garis dalam surat. Match fill ini untuk membandingkan surat. Lalu ada update labels, ini untuk memperbarui label surat. Lalu dalam ribbon preview result, ini ada beberapa submenu seperti preview result, find recipient, auto check for errors. Yang pertama adalah preview result. Ini fungsinya adalah untuk melihat atau mengubah surat yang sudah selesai dibuat. Lalu untuk find recipient ini untuk mencari atau mendapatkan orang yang akan menerima surat. Lalu auto check for errors ini untuk mengecek kesalahan di dalam surat. Lalu yang terakhir adalah ribbon finish. Terdapat submenu finish and merge. Fungsinya adalah untuk menyelesaikan dan menggabungkan surat. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas menu review. Menu review ini adalah menu yang berisi submenu yang fungsinya adalah untuk meninjau lembar kerja mulai dari pengecekan spelling hingga grammar yang berkaitan dengan tata bahasa hingga perhitungan jumlah kata maupun bahasa yang sering dipakai sampai yang lainnya. Di dalam menu review ini terdapat ribbon proving, language, comment, tracking, change, compare, and protect. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang ribbon proving. Apa sih fungsinya? Jadi, ribbon proving ini fungsinya adalah untuk melakukan pemeriksaan pada ejaan, tata bahasa, penggunaan referensi, terjemahan, jumlah kata, dan sejenisnya. Dalam ribbon proving ini terdapat beberapa submenu seperti spelling and grammar, research, thesaurus, and word count. Nah, yang pertama adalah spelling grammar. Misalnya di sini kita ada sebuah kalimat di sini, there will be holiday tomorrow. Kalau kita ingin mengecek apakah grammarnya ini sudah betul atau belum, kita bisa melakukannya di spelling and grammar. Nah, ini berarti grammarnya sudah betul ya. Nah, selanjutnya adalah submenu research. Research ini sendiri fungsinya adalah untuk mengetahui data pengulangan. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah thesaurus. Ini fungsinya adalah untuk mengecek ulang pembendaharaan kata. Itu di sini ya. Terus selanjutnya adalah word count. Word count ini fungsinya adalah memberikan data tentang jumlah halaman, kata karakter, paragraf, dan baris yang terdapat dalam dokumen. Nah, jadi kita bisa melihat nih, di sini kita bisa menghitung dengan mudah jumlah page, word, characters, lalu paragraf, and lines. Seperti itu. Selanjutnya adalah ribbon language. Dalam ribbon language terdapat submenu translate and language. Fungsi dari ribbon language sendiri adalah untuk urusan terjemah dan penggunaan bahasa dalam dokumen Word. Nah, di sini misalnya ini terdapat beberapa ini pilihan ya. Ada translate dokumen, translate select text,
dan mini translator. Seperti itu. Lalu untuk language, ini fungsinya adalah menjelaskan fasilitas penerjemah bahasa. Tuh, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ribbon comment. Ribbon comment fungsinya adalah untuk membuat suatu komentar pada sebuah kata atau kalimat, menghapus maupun melihat komentar yang ada. Nah, di dalam ribbon comment terdapat beberapa submenu seperti new comment, delete, previous, and next. Yang pertama kita bahas adalah new comment. Fungsi dari new comment itu sendiri adalah untuk memasukkan komentar baru. Misalnya, sini kita misalnya menambahkan definisi seperti itu. Lalu yang kedua ada submenu delete. Fungsinya adalah untuk menghapus komentar. Jadi kalau ini kita pencet delete, maka new comment-nya akan terhapus atau komentarnya akan terhapus. Nah, lalu yang ketiga ada previous. Di sini adalah untuk memperlihatkan komentar sebelumnya. Seperti itu. Kalau next, ini untuk memperlihatkan komentar selanjutnya. Lalu yang keempat ada ribbon tracking. Fungsinya adalah untuk melacak, memfinishing, memilih jenis markup, maupun menunjukkan perbaikan pada data dalam dokumen. Nah, di dalam ribbon tracking ini terdapat beberapa submenu seperti track change, final show markup, dan reviewing pin. Yang pertama adalah track change. Ini fungsinya adalah menandai teks yang baru diubah sisinya. Lalu yang kedua, ini namanya track change tampilannya seperti ini ya. Lalu untuk yang kedua adalah final show markup. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan tanda finishing atau selesai. Gitu. Lalu ada show markup untuk menampilkan tanda atau menandai tampilan. Lalu ada reviewing pin. Ini adalah untuk mengecek ulang tulisan. Selanjutnya adalah ribbon change. Di dalam ribbon change terdapat beberapa submenu seperti accept, reject, previous, and next. Fungsi dari ribbon change sendiri adalah untuk menerima, menolak, dan melihat perubahan dokumen. Yang pertama, accept. Fungsinya untuk mengulang atau mengecek siapa yang menerima. Yang kedua, reject. Untuk mengulang atau melihat data apa yang telah dibuang. Lalu ada previous. Untuk melihat ulang data yang lebih dahulu. Lalu ada next. Ini fungsinya adalah untuk melanjutkan ke hal yang berikutnya. Selanjutnya ada ribbon compare. Fungsinya adalah untuk membandingkan atau menggabungkan beberapa versi dokumen. Di sini compare ini untuk membandingkan data. Lalu yang terakhir ada ribbon protect.
Di dalamnya terdapat submenu Block Authors and Restrict Editing. Fungsi dari Ribbon Protect sendiri adalah untuk pemblokir dan pembatas pengelolaan dokumen oleh pengguna tertentu. Lalu, untuk submenu Block Author ini fungsinya adalah untuk membatasi penulis yang dapat mengakses dokumen tersebut. Lalu, menu Restrict Editing ini fungsinya untuk pengeditan terbatas, seperti itu. Oke, dan selanjutnya adalah menu View. Menu View ini fungsinya adalah untuk melihat tampilan lembar kerja, seperti untuk melihat dokumen dalam tampilan 2 halaman atau lebih. Nah, misalnya di sini terdapat ini ya, ada dokumen di sini. Nah, di dalam menu view ini terdapat ribbon document view, show, zoom, windows, and macros. Yang pertama, di dalam dokumen view ini terdapat beberapa submenu seperti print layout, full screen reading, web layout, outline, and draft. Yang pertama adalah print layout. Ini fungsinya adalah untuk mengubah tampilan layar pengetikan ke bentuk print review. Seperti ini ya. Lalu yang kedua adalah submenu full screen reading. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan dokumen dalam satu layar penuh. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya adalah web layout. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan atau mengubah tampilan layar dalam bentuk web view. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Selanjutnya adalah submenu outline. Ini fungsinya adalah untuk mengubah tampilan layar ke bentuk outline view. Tampilannya seperti outline, seperti ini ya. Selanjutnya adalah draft. Ini fungsinya adalah untuk menulis surat dalam bentuk draft. Tampilannya akan berubah seperti draft. Lalu yang kedua ada ribbon show. Di sini ada submenu ruler, grid lines, and navigation pin. Nah, untuk rule sendiri, ini fungsinya adalah untuk menampilkan dan menyembunyikan mister atau garis. Nah, kalau tadi sebelum kita centang itu kita tidak melihat mister atau garis, setelah kita centang, maka akan terlihat mister atau garisnya di sini. Yang kedua adalah grid lines. Ini adalah untuk menampilkan tanda garis pada lembar kerja. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini, ada garis-garisnya. Lalu yang ketiga ada navigation pin. Ini fungsinya untuk mengetahui atau menjelajahi tulisan. Nah, di sini kita bisa mengetikkan di sini untuk navigation-nya. Nah, selanjutnya adalah ribbon zoom. Dalam ribbon zoom ini terdapat beberapa submenu seperti zoom. Di sini ada 100%. Ada juga one page, two page, and page width. Yang pertama adalah submenu zoom. Fungsinya adalah untuk menentukan ukuran tampilan lembar kerja pada layar. Nah, jadi
Misalnya kita mau di sini memilih zoom 200% atau 100% atau 75%, bisa memakainya atau menggunakannya di sini ya. Lalu ada 100% di sini. Ini fungsinya adalah untuk memperbesar hasil lembar kerja ke ukuran normal. Lalu untuk one page ini untuk membuka satu halaman. Ya, ini satu halaman seperti ini. Lalu untuk two page berarti untuk membuka dua halaman. Seperti ini. Lalu untuk page width ini adalah untuk mengetahui ukuran halaman. Seperti ini ya. Lalu selanjutnya adalah ribbon windows. Di sini terdapat beberapa submenu seperti new windows, arrange all, and split, lalu view sheet by sheet, lalu ada synchronous scrolling, reset window position, lalu ada juga yang terakhir switch windows. Yang pertama adalah new windows. Di sini fungsinya adalah untuk membuka jendela baru. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah arrange all. Ini fungsinya adalah untuk mengatur letak dan bentuk jendela dokumen yang aktif agar dapat melihat seluruh dokumen aktif dengan ukuran yang sama dalam waktu bersamaan. Nah, misalnya kita ada beberapa dokumen, nah kita bisa memakai arrange all untuk melihat dokumen yang aktif secara bersamaan ya. Oke. Selanjutnya adalah split. Ini untuk membagi dokumen aktif menjadi dua bagian agar dapat melihat bagian yang berbeda dari dokumen yang sama. Nah, seperti ini. Lalu ada juga view slide by slide. Ini adalah fungsinya untuk melihat data yang telah disembunyikan. Nah, sini ya, ini data yang telah disembunyikan maka akan terlihat di sini. Lalu selanjutnya ada synchronous scrolling. Ini fungsinya adalah untuk mengatur jarak antar baris. Lalu ada reset windows position. Ini fungsinya adalah untuk men-set ulang posisi jendela. Lalu ada juga switch windows. Ini adalah untuk membuat beberapa jendela. Lalu ada ribbon yang terakhir adalah macros. Ini fungsinya adalah untuk menjalankan Microsoft Visual Basic VB. Itu ya. Oke. Sekian tutorial menu Microsoft Word dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. See you di next video. Thank you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.